Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-9. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Kasih persaudaraan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang kasih persaudaraan. Kasih merupakan bagian dari inti pengajaran kekristenan. Selalu diutamakan dalam pengajaran kekristenan, yaitu kasih Allah. Mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi sesama, karena itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Berbicara soal kasih, Allah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Yohanes jelas menulis dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih menjadi inti dari pengajaran kekristenan, dan ketika seseorang menjadi Kristen, maka dia telah menunjukkan kasih-Nya untuk setia kepada Allah, karena Allah telah setia menerima dia apa adanya dan telah menebus dosa pelanggarannya, memindahkan dari dosa kepada anugerah keselamatan daripada Allah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kita melihat bagaimana Paulus dalam nats ini, setelah dia selesai membahas, berbicara tentang pengajaran praktis doktrin teologia kekristenan yang harus dan dapat dipahami oleh orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika, sampailah dia pada pengajaran praktis tentang kehidupan sehari-hari, bagaimana orang-orang Kristen di Tesalonika harus hidup dalam kehidupan yang lebih kudus lagi, yakni Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pada pasal keempat ini, nasihat supaya hidup kudus. Bagaimana mereka diminta untuk tahu, hidup tertib, bekerja, menjauhkan diri dari segala percabulan, dari segala hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik. Dan dikatakan dalam nats ini, sampai pada nats ini, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan. Kenapa tidak perlu dituliskan? Karena itu memang sudah mereka lakukan. Hanya bagian ini Paulus mau mengingatkan lebih sungguh-sungguh lagi. Mereka sudah tahu, sudah mengerti, sudah paham tentang kasih, dan itu sudah mereka praktekkan. Hanya lebih sungguh-sungguh lagi dalam mempraktekkannya. Kalau mengasihi, mengasihilah dengan sungguh, jangan dengan ada tujuan, kalau kamu mau saya kasih saya lebih dahulu. Kalau hal itu juga yang diterapkan dalam kekristenan, ya berarti kasih itu adalah kasih timbal balik. Kasih itu tidak timbal balik. Walaupun kita terus-menerus mengasihi dan mereka tidak mengasihi kita, kita harus tetap mengasihi. Itulah pengajaran kekristenan itu. Kasih tidak melihat situasi kondisi yang membuat kita untuk mengasihi. Ini orangnya jahat, ngapain kita kasihi? Ya, kepada orang jahat pun dalam pengajaran kekristenan kita harus tetap mengasihi. Kita lihat bagaimana perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, siapakah sesamaku manusia? Bukan orang Lewi yang lewat, yang melihat korban perampokan itu, yang hanya lewat saja, tapi dikatakan orang Samaria yang jauh dari kata kasih menurut orang Yahudi, malah dia yang menolong, membawa korban perampokan itu ke sebuah hotel, diobati, dan dia katakan kepada orang pihak hotel, tolong, ini saya tinggalkan uang, kalau lebih dari sini nanti saya akan kembali untuk membayarnya. Bagaimana dia menunjukkan kasihnya kepada orang yang tidak dikenal. Kasih itu harus terus dipraktekkan. Kasih itu harus terus tampak dalam diri dan ciri orang percaya. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, melalui renungan pagi pada hari ini mengingatkan kita, mengintrospeksi bagi kita bagaimana kasih kita. Apakah sudah sungguh-sungguh, apakah penuh dengan ketulusan dan keikhlasan, atau perlu maksud-maksud karena maksud-maksud tertentu sehingga kita mengasihi. Karena itu mari ibu bapak kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk terus hidup dalam kasih persaudaraan. Selamat beraktivitas,
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.